Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom dari kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke khotbah yang menjadi renungan bagi kita, teman-teman anak mandok jawab di pasangan orang dulu tak kenal maka tak saya. Sebelum Tuhan menyapa kita, kami memperkenalkan diri kami. Kami berada di Lima Hari Bonan, Mabogas Kami Tarsok, Nakaripi Lubuk Dalam, Nawal kami berjurajai Kurpak Paham di Juru Dunmai, Tulma Dadana di Palumeong Jabatan Tuhani, 2 guru sekolah perkuliahan main di Jambi, saya membawa sesudah di mana di Juruhani di Lubda kelas ekonomis di Lubda. Semuanya Madura Parkinanda sekali asa masuk Nahida kembali ke firman Tuhan yang diambil menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Marilah kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku akan mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan, tentu kita mau belajar sejenak kembali bagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dalam melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 bahwa manusia menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah, dan rupa dan gambar itu yang ditirukan Allah untuk menciptakan manusia yang dibuat, yang diambil dari debu tanah itu. Bukan hanya cukup dari rupa dan gambarnya diambil untuk menciptakan manusia itu,
Tetapi yang lebih berharga dalam kehidupan manusia ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Di sana dikatakan bahwa setelah manusia itu diciptakan, maka Allah menghembuskan napas kehidupan itu ke dalam lubang hidung manusia itu, maka manusia itu menjadi hidup. Dan kata itu, jadi mengujar matodina mengulma cobai. Bapak Ibu, dari penciptaan itu mau menyatakan bahwa apa yang menjadi identitas, apa yang menjadi kepribadian Allah itu sendiri, kehadiran Allah itu sendiri, sesungguhnya telah dimateraikan dengan ciptaannya itu di dalam manusia yang telah Dia ciptakan. Bahwa keberadaan Allah di dalam apa yang menjadi ciptaan sebagai manusia di dalam rupa dan pikiran itu termateraikan dan terhidupkan dengan apa sih yang Dia berikan itu. Tetapi apa yang terjadi di dalam sejarah perjalanan hidup manusia? Manusia lupa, seperti bahasa Indonesia mengatakan kacang akan kulitnya. Manusia lupa dari mana hakikatnya dia diciptakan. Dan manusia lupa bagaimana hubungan interaksi dia dengan Allah yang telah diciptakan Allah begitu dekatnya dengan dia. Sehingga apa? Cenderung manusia berbuat emosional sesuai dengan pikirannya sendiri. Manusia berbuat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dagingnya, keinginan hanya untuk menyenangkan hatinya selama dia hidup. Dan inilah yang menjadi pandangan Allah, dan inilah yang menjadi dasar. Melalui berikut ini Allah memanggil Nabi Yeremia yang pada waktu itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di mana bangsa Yehuda itu telah benar-benar menyatakan dirinya melawan di hadapan Tuhan. Mereka tidak ingat lagi bagaimana sejarah leluhur mereka yang Allah temani, yang Allah bebaskan dari perbudakan Mesir kembali ke tanah yang diwariskan Allah kepada leluhur. Mereka tidak ingat itu. Bagaimana Allah menemani kehidupan perjalanan bangsa itu, bagaimana Allah memberikan berkah, makanan dan minuman. Tetapi apa yang terjadi? Mereka selalu menyeleweng, mereka selalu melawan, mereka selalu tidak mau mendengar apa yang menjadi kita dan peraturan Tuhan, sehingga mereka disebut sebagai bangsa yang tidak tentu, bangsa Maguarone katakan Najuma, bangsa yang tidak lagi meninggalkan dan mengakui siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak lagi memandang muka Tuhan itu sebagai yang harus dihargai, yang harus dihormati, yang harus untuk selalu disembah dan dipuji. Karena itu Allah mau mengulang kembali, mengingatkan bangsa itu melalui pemanggilan Allah kepada Yeremia. Hai Yeremia, berangkatlah kau. Bahasa sehari-hari bisa kita bilang studi banding lebih mudah besar. Pergilah ke tempat orang yang membuat bencana itu. Lihatlah apa yang bisa kau lihat di sini. Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga mau menggambarkan dan menyampaikan kepada kita, kembalilah kita melihat hakikat diri kita. Bahwa sesungguhnya ketika kita lihat bagaimana seorang pandai periuk itu dengan piringan yang bisa berputar itu, seorang tanah liat dia letakkan di situ dengan terampil tangannya, membentuk itu menjadi satu bejana, menjadi satu periuk. Dan ketika periuk itu tidak simetris dan tidak cantik dan tidak bagus menurut dia, maka dia akan hancurkan dan dia akan bentuk kembali untuk mencapai hasil yang dia inginkan. Kita bisa melihat gambaran konsep dari berikut ini, yaitu mengambil diri kita sebagai apa? Sebagai tanah liat itu. Bahwa tanah liat itu mana yang dipakai Allah, tanah liat itu mana yang dibentuk Allah menjadi tubuh kita.
Dan tubuh kita tidak hidup serta-merta selain setelah dihembuskan Tuhan napas kehidupan itu, sehingga tidak boleh menjadi hidup. Di sini kontras nyata bagaimana yang disebut dengan hidup jasmani dan hidup rohani. Bagaimana kita mau memilah dan memisahkan apa arti kehidupan menurut daging yang diciptakan Tuhan menuju kepada kematian, tetapi apa yang diberikan Tuhan di dalam rohnya melalui nafas kehidupan itu, itulah kekekalan yang Tuhan berikan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mau mengakui di dalam kehidupan kita bahwa kasih Tuhan yang telah menciptakan itu luar biasa besarnya, dan sesungguhnya kita tidak akan pernah jauh daripada Dia. Dan karena itu juga Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 28 ayat 20 bahwa Aku akan menyertai kamu sampai ke ujung zaman. Manapun dia pergi. Kita mau diingatkan oleh bahasa Israel yang tegak tempur itu, mungkin kita masih perlu untuk direnovasi. Mungkin kita masih perlu untuk direnov oleh Allah. Karena apa? Banyak mungkin kekurangan kita, banyak mungkin cacat-cacat kita dalam hidup kita ini, banyak mungkin yang sudah tidak simetris dari Allah lihat, yang seharusnya kita memberikan cahaya, kita memberikan sinar terang, tetapi Allah tidak melihat itu lagi. Kenapa? Karena Job agak barat atas surat ini. Kira-kira dunia anggur Tadi dari dia kelemahan kita yang diciptakan dari tanah inilah yang terkadang membawa roh kita yang dari nafas itu membuat kelalaian dalam hidup kita menjadi sempurna. Mereka tidak lagi melihat Tuhan sebagai yang harus dihormati. Mereka tidak lagi melihat Tuhan Allah sebagai sang pencipta yang memiliki mereka. Dan itu mereka melakukan sembah penyembahan berhala. Mereka mendewa-dewakan apa yang menjadi pendewaan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan, apakah tanda kutip tidak ada perilaku seperti itu saat ini? Bahwa ketika dikatakan bahwa mereka mendewakan apa yang ada di dunia ini, jangan-jangan kita yang mengaku percaya kepada Allah Bapa, tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak percaya kepada Roh Kudus, justru kita sendiri di balik itu melakukan pendewaan, penuhanan terhadap apa yang ada di dunia ini, mendewakan, menuhankan materi dan koordinasi kotor. Ternyata Allah mengatakan, bagaimana Tuhan, bagaimana Tuhan mampukah jemaah mendengar khotbah ketika mereka apa? Jadi alasan-alasan yang dibuat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, Allah menginginkan Yeremia mengajar kepada ini bahwa ketika tanah itu lalu ditempati dengan itu, tanah itu tidak berapa-apa. Mampukah tanah itu berkata, jangan dulu, tolong sakit, ada, tidak. Itulah kita. Kita tidak akan mampu berkata apa-apa ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, ketika Tuhan mampu merubah hidup kita. Ada sudah jatuh yang ada yang bisa kita mau katakan kepada Tuhan ketika Dia mau bertindak, ketika Dia mau berubah. Jadi diinginkan Tuhan. Bagaimana kita bersedia untuk diperbaharui dalam hidup kita, seperti tema hidup kita saat ini, berubah Allah. Bagaimana perubahan itu bisa kita capai? Bagaimana perubahan itu bisa kita lakukan? Tentu berangkat dari akar rumputnya, tanda diri isi roh. Harus seperti itu. Kenalilah dirimu siapa di hadapan Tuhan. Hidup di bangsa ini. Tak bisa Tuhan. Bahwa kita adalah tanah liat. Bahwa kita adalah lumpur yang dibentuk dari Tuhan. Dan kita hidup bukan dari siapa-siapa.
tapi justru nafasnya yang dia berikan kepada kita membuat kita hidup. Tapi karena kesombongan di tengah-tengah kehidupan kita kembali lupa itu tadi. Dan satu yang mau kita semua apa yang dikatakan di Matius 7 ayat 21. Ini Bapak Ibu dari di sini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21? Bahwa tidak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi para siapa yang melakukan kehendak Allah, itu yang masuk. Terkadang kita bangga dengan apa? Bangga dengan kerajinan kita, bangga dengan aktivitas kita, bangga dengan setiap apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kemungkinan besar ada orang seperti dia akan mungkin nanti. Ada kalanya dengan apa yang kita perbuat itu muncul kesombongan, muncul egosentris di tengah-tengah kehidupan kita, merasa apa? Tetapi ada di bahas itu doa ini nanti, ini keakuan kita muncul karena itu. Keakuan kita muncul dengan apa? Dengan keberhasilan hidup kita, dengan apa yang bisa kita peroleh, tetapi kita tidak mengingat dari mana itu. Ayat tahu lahor dia mana morosuel nama guru. Tidak ada yang bisa kau berbuat apapun selain apa yang memberikan kekuatan kepadamu. Sadarkah kita dengan itu? Bahwa kerajinan kita di dalam pemujian kita, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, langsung itu menjadi jaminan kita yang mengatakan, aku berwaris kerajaan surga. Belum tentu. Belum tentu. Karena itu kita mau dipakai, diminta untuk introspeksi. Sejauh mana Tuhan aku mengenal dirimu? Sejauh mana Tuhan aku mengenal rancangan yang kau rancangkan di dalam hidup? Karena itu Tuhan aku mengenal engkau. Sejauh mana permintaanmu untuk boleh dilakukan di tengah-tengah kehidupanku? Sehingga berikut epistel tadi Matius tidak benar. Apa yang dikatakan di sini? Barang siapa yang memanggil aku, kata-kata istilah rumah dirinya. Nah sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, mampukah kita mengatakan rumah waswadahu berdiriku? Kalau kita begitu beragam dengan mengatakan bahwa pembaharuan itu sudah ada sama saya, bahwa saya betul-betul sudah diperbaharui oleh Tuhan. Nah sekarang menjadi pertanyaan, apakah kau sudah mampu masalah dalam diri? Masalah dalam diri memikul Tuhan adalah arti apa? Mampu mendahulukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Masalah dalam diri merupakan mampu apa yang duluan harus saya lakukan untuk Tuhan. Aku wow, soalnya dari dulu si Paulus lamar pepeng, lamar bebedor, ada yang bagaimana? Ini yang memotivasi, ini yang menginginkan Tuhan. Bahwa sesungguhnya tanpa kita sadari, aku bodoh, saya tak tahu apa di sini. Kategori ragu-ragu menjawab atau gimana? Atau betul-betul tidak menjawab. Di mana tempat saya selalu mengatakan dengan pertanyaan dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya apakah Bapak Ibu menyadari, sekalipun kita saat ini bersekutu di sini, bahwa sesungguhnya dirimu sudah berada di dalam kerajaan surga. Hari ini, or not? Percaya kita dalam ini? Pwede na naman siya beto. Beto ito na. Apa sababu? Sekali mo sa akin, tidak perlu di sini bersama dengan Tuhan
Gimana kira-kira? Percaya gak kita? Percaya gak kita? Dan mana kita percaya? Enak banget lu percaya lu. Udah beda ibarat percaya. Begitu. Dan mana kita percaya? Kalau ada jemaat Tuhan membawa anaknya baptisan, sering disebut dalam kata-kata kan di depan. Ya, walau ibu kamu dan anak ini lupa didiam dari dia, jujur di bahasa sehari-hari apa yang kamu lakukan? Membuat ada nanya tahu? Tahu? Pasurapan kuliah ilmu bangunan yang tentu tadi rumah ini fakta. Kita tidak sadar bahwa hak anak itu hak kita sebagai bahwa sudah dimateraikan Tuhan. Bahwa dengan baptisan itu ada kesempatan bagi kita diakui di sana. Tetapi apa yang membuat pintu itu menjadi tertutup bagi kita? Karena kita tidak mengerti dan mau bertemu dengan itu. Orang bedengam muna di sanilo di paroho. Sawit muna di sanilo di paroho. Aling buasok mo na macikapga di balong isan siya ay paroho. Ujungnya ada tayo. Kamar lagi di hadapan nama dok. Yung pagi asal nama dok. Tuhan SWT. Ya, akhirnya kesempatan itu sirna. Karena apa? Karena kita tidak mau menghidupkan apa yang Tuhan hidupkan itu, yaitu rohnya sendiri, napasnya yang dia berikan di dalam hidupmu, dan itu yang kita hidupi saat ini. Pada saya selalu katakan bahwa di dalam orang Kristen tidak ada kata mati. Jadi kemudian itu hanya sebuah sebutan. Tetapi apakah ada kematian di dalam Kristen? Ada? Tidak ada. Kenapa? Kita lihat dua sisi yang diciptakan Tuhan. Yang pertama itu jasad ini. Jasad ini ibarat patung yang tidak mampu bergerak, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi setelah Tuhan memberikan nafas kehidupan, maka dia bergerak. Dia hidup. Jadi membuat kita hidup apa? Nah, apa yang membuat kita hidup? Roh, nafas itu bukan makanan, bukan banyaknya apa yang bisa kau peroleh di dunia ini, sehingga kau mengatakan inilah hidup. Ini banyak orang cari mengulik seolah-olah apa yang menjadi nilai utama dalam sudut pandang kehidupan itu. Muladong dia bersama, muladong dia bersama. Kalau ada sama seperti ini dan itulah artinya hidup menurut orang. Tetapi apa dikatakan bagi Islam ayat 33. Cari dahulu kepada Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kembali. Apa yang utama? Kerajaan cari. Dia jumpa punya kerajaan di mana? Di mana kita bisa jumpa kerajaan Allah itu? Di mana kira-kira? Kerajaan Allah tidak memandang tempat dan bukan persoalan tempat. Tapi kerajaan Allah ketika Allah mampu merajai tangga bumi. Tapi Allah mampu menjadi raja terhadap siapa dirimu, hatimu, jiwamu dan pikiranmu. Di sinilah kerajaan Allah. Bukan persoalan di surga atau paradis atau apapun itu namanya. Tapi yang utama adalah ketika kita mampu menjadikan kerajaan Allah di dalam diri kita. Dalam guru dia. Tidak aku lagi menjadi guru kepada aku, tapi aku berguru kepada Tuhan dan sesuai
sesuai dengan apa yang dia firmankan, apa yang dia inginkan, itulah apa aku lakukan. Dan orang yang mampu untuk begitu, yaitu yang mampu menyerahkan totalitas hidupnya, totalitas pikirannya, hatinya, jiwanya hanya kepada Tuhan. Sama seperti lagunya kita di dalam buku Webjet. Yang nak. Iya kan? Cuma siapa yang merasa kita bahwa kita punya diri kita ini? Siapa? Tidak ada. Bukan aku yang memiliki diriku dan orang Tuhan itu atau saya guru di Tuhan itu. Kalau seperti barang milik kepunyaan kita, apakah sepatu atau apakah itu mobil atau apapun itu mampu benar-benar itu mengatakan cik itu sakit, tolong jangan bawa air itu basah aku nanti sakit aku nanti, mampu? Tidak. Ini yang masuk, ini yang mau dikatakan. Bagaimana kita mengerti dengan kasih Tuhan itu yang telah menyediakan tempatnya bagi kita, yang telah siap sedia dengan seluruh kecapi kerajaan surga menyambut kedatanganmu. Apakah itu tidak pernah untuk kita ingat? Mari kita baca kitab Wahyu. Bagaimana sukacita kerajaan surga menyambut para jemaat-jemaat Tuhan yang taat dan tunduk, yang setia kepada Dia. Karena tidak, Tuhan tidak menginginkan pertobatan yang tanggung-tanggung. Jadi malah dikatakan di dalam Nabi perjuangan kudus, ya kan, dengan maaf. Ketika ditanya pendeta, apakah kau mau bisa menjabuli? Mau. Dan apakah kau mau mengampuni segala dosa orang-orang yang berdosa terhadapmu? Sebagaimana kau meminta Tuhan untuk mengampuni dosamu? Apa jawab tidak? Cepat itu jawab. Belum. Tapi yang namanya hotel tetap masih bertahan. Jadi di situ doge kosong lah, di sini doge elak, di sini doge leal, di sini ada yang wahana belum. Karena Bapak Ibu tidak kata-kata paman mah. Mari kita sejenak merenung. Kalau soal ini mungkin di teman dong. Soal masuk jalan, pikir, mulia, tak kami. Saya perenungan bagi kita, mungkin saya sudah jauh. Sekalipun saya mampu hadir di sini, untuk mendengar firman Tuhan, yang mendengar telingaku tapi bukan hatiku. Kata-kata mandor di situ badan atau tina, dan di situ dia baru membilang-bilang di 3 tahun salin Aisyah. Dan kita musuh mari kami. Saya. Iya. Tidak fokus kita. Bila kita mau berserah penuh kepada Tuhan, untuk apa Tuhan mampu memperbaharui hidup kita dengan apa? Berkat Tuhan, ubahlah aku. Aku mau berubah. Aku mau menjadi hidup baru di dalam kekuatan kasih. Dan aku tidak peduli lagi dengan apapun. Karena kalau ada dalam psikologi, selalu ada pertanyaan yang mengatakan, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah selesai? Anda sudah selesai dengan dirimu? Coba. Bahkan ada yang umur 70 tahun masih mampu mengatakan, aku belum selesai dengan diriku. Seharusnya orang-orang yang mampu merasakan kehadiran Tuhan, kedekatan Tuhan, dan kematangan dirinya di dalam pemeliharaan Tuhan, mampu mengatakan, aku sudah selesai dengan diriku. Ada lagi. Ya begitu. Tapi tidak ada lagi yang untuk ini dan itu selalu. Kenapa? Sampai 20 tahun. Perintah Tuhan, pergilah. Ajari. Ya, baptislah mereka. Dan aku akan menemani engkau sampai pada akhir zaman. Tanpa Tuhan mengatakan aku menemani. Udungan itu sesungguhnya dengan rupa dan gambar Allah itu
cermin dari kehadiran Allah di dalam diri kita. Ini untuk pamana mahal bilang, kalau berkata dia mau, kenapa dia semua? Dia tak harus dia orang itu. Coba kita ingat apa yang Yesus katakan. Barang siapa yang memberi kepada saudara yang paling hina ini, maka dia memberikan itu kepadaku. Tidak dikatakan berupa uang, tidak dikatakan berupa benda. Barang siapa yang memberi, makian kau beri, cacian kau beri, songgak-songgak kau beri, ingatlah bukan hanya pribadinya, tapi Tuhan yang ada dalam dirinya juga kau mati, kau caci maki, kau jangan malukan di situ. Itu kan? Ini bagaimana? Dia harap tutup di baju, lebar gede, kenapa? Dia bisa lihat. Ada lagi harap tutup di baju nanek itu. Hati-hati. Dan apa yang tidak bisa kita lihat, Tuhan akan kasih lihat kepada kita. Dan Tuhan akan mampukan untuk kita melihat itu dan menjauhkan diri kita dari situ. Asal Allah di batu di mata. Asal Allah bilang dirinya. Kalau mau, kalau tidak mau, apa boleh buat? Jadi, si goodbye. Sudah. Tetapi kalau tidak mau, bersama-sama mau, see you again next time. Kita akan berjumpa lagi. Sekalipun mungkin kita mengatakan, nah saya masuk ke ide itu apa? Nah proses nak begitu. Tidak sanggup di dalam Tuhan. Dan waktunya nanti dia akan memanggil kita diharapkan dan dipertemukan di situ. Ini yang mau kita persiapkan Bapak Ibu. Jangan kita menjadi bangsa-bangsa orang-orang yang terlalu. Tidak ada yang bisa kita perbuat dengan kuasa Tuhan. Tapi lihatlah, Tuhan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sudah ciptakan. Betul-betul Tuhan menghargai karena apa? Rupanya ada pada kita. Tingkah lakunya, perilakunya ada pada kita. Itu yang menjadi dasar Tuhan begitu menciptai kita. Itu yang dasar Tuhan. Saya nama muda bukannya Manulu ada berusaha yang berbeda. Itu yang dia bertanggung jawabkan. Itu yang selalu dia berikan. Autan ala ini. Tapi dia harus bersyukuri. Inilah kelebihan kita dari ciptaan yang baik. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengundang kita untuk kembali hidup sesuai dengan kehendaknya saja. Di dalam Matius 1 pasal 11 ayat 28 jelas dia katakan, marilah kepada Tuhan kami yang lebih bersyukur. Aku akan memberikan kebenaran kepada. Jangan apa yang menjadi kebenaran dalam hidupmu itu membuatmu jauh dari hadapan Tuhan. Terkadang kita meminta Tuhan memberikan kekuatan kepadaku, tapi apa yang dalam nama kita? Cobaan dia berikan. Kita minta kekuatan. Kenapa Tuhan kau berikan cobaan? Kau berikan kekuatan dalam hidupku. Apa maksudnya? Supaya kau tahu arti dari kekuatan yang kau minta itu. Bukan serta-merta Tuhan kasih kekuatan otot yang menjadi sistem. Enggak. Yang ini kita pakai pemikiran manusia kita memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam kita. Salah. Tanyalah Tuhan. Apa Tuhan yang kau inginkan? Apa Tuhan yang harus kau lakukan? Apa Tuhan yang harus kau perbuat? Dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tema kita memperbaiki tingkah laku. Jangan katakan kita sudah sempurna. Jangan katakan kita sudah baik. Tidak ada satupun kita yang mampu hidup sempurna di dalam Tuhan. Dan tidak ada satupun kita mampu mengatakan bahwa orang suci dan kudus. Kita manusia berdosa. Akui dosa. Oh dosanya. Hati dapat dijodohkan di mana Tuhan ubah kamu untuk menjadi orang kudus di hadapanmu. Tuhan ajar aku untuk mampu
bukan hanya dengar-dengaran dengan firman-Mu, tapi sebagai pelaku firman-Mu di dalam kehidupan. Ajar aku Tuhan untuk tidak mendahului diriku, tapi apa yang menjadi keinginan-Mu, itulah yang kulakukan dalam hidupku. Karena apalah aku hanya seonggok tanah yang Kau ciptakan, dan aku tidak hidup kalau bukan karena napas yang Kau berikan, sehingga aku boleh hidup matiku hanya di dalam tangan-Mu saja. Mari kita perbaiki hidup kita. Mari kita berubah di dalam karakter kita, dalam perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita pada waktu nanti Dia bersedia mempermuliakan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kudus yang Dia lahirkan bukan dari dunia ini lagi, tapi di dalam Yesus Kristus kita sudah dilahirkan kembali dari surga dan pulang untuk sebagai pewaris kerajaan